hiduplah ketika kita pertama kali kerja dulu, dan itu dibawa tiap hari. Kalau zaman dulu kan kita masih punya hope yang besar, kita masih punya mimpi yang luar biasa. Dalam tanda kutip, mungkin kalimat saya tidak tepat, tapi kebodohan utama kita itu yang membuat kita menjadi lebih pintar gitu ya. Jadi saya selalu bilang, ya Jeff Bezos benar juga tuh, bahwa day one selalulah hidup di hari pertama ketika kita bekerja gitu. Yang pertama. Jadi terima kasih Pak Fajrin masukannya. Beberapa saya nggak komentar karena kolega-kolega juga gitu. Tapi buat saya sederhananya begini. Leader itu tugasnya berat, Pak. Ada dua tugas utama leader. Perform today, transform for tomorrow. Kalau dia nggak perform today, besok nggak gajian. Kalau dia nggak transform for tomorrow, besok organisasinya udah nggak ada. Jadi the job of leader today udah nggak bisa ada pilihan perform sekarang, langsung transform juga for tomorrow. Jadi perform and transform. Karena kalau cuma transform terus bicara potensi, bicara unlocking itu kan banyak ya, kita bicara potensi, unlocking yang lain gitu, karena belum ada performance-nya. Ketika kita melihat bahwa organisasi itu ada karena itu corporate-nya untuk profit, ya kita harus perform apapun yang terjadi. Itu untuk leader. Bagaimana dengan diri kita? Ya we have to perform today and ready for transform for tomorrow gitu. Jadi kata kuncinya perform hari ini sambil kita siapin belajar untuk skill besok. Langsung. Udah ada AI, jadi bisa belajar cepat sekarang. Jadi saya melihat AI itu sebagai teman bagi kita untuk mengakselerasi gitu ya. Karena kata-kata perform sama transform sekarang mungkin nggak mungkin, sangat mungkin possible. Tinggal bagaimana kemampuan leader punya cognitive agility untuk lebih cepat. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, etika. Sangat sepakat sekali dengan etika, karena saya lahir dari zaman yang menjawab soal, bukan menjawab persoalan. Beda. Menjawab soal itu adalah saya memilih untuk A, B, C, D. Soal yang saya jawab. Jadi kalau soal saya nilainya baik, maka saya lulus. Nah sekarang udah beda harus belajarnya. Sudah belajar ke persoalan. Bagaimana kita mengambil keputusan, melakukan problem solving, bagaimana kita punya kreativitas dalam mencari solusi, dan yang paling penting, saya selalu bilang, strategi itu gampang diomongin, tapi leader yang dibutuhin sekarang itu adalah leader yang punya strategi dan jago mengeksekusi. Karena strategi itu udah bisa diganti nama AI. Tanya apa keluar strategi. Tapi mengeksekusi strategi itu butuh leader. Karena menavigasi, empati, seperti tadi Dr. Zul bilang bahwa ada fasenya. Dan itu bisa lebih cepat. Jadi kurang lebih itu Pak Fajri. Tapi terima kasih Pak. Kalau saya selalu akan hidup di hari pertama saya bekerja. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Dan perubahan itu adalah sebuah kepastian. Tadi Bapak menyampaikan ada Petronas layoff gitu ya. Ternyata di Amerika pun begitu ya. Zuckerberg rencana akan layoff 4.000 orang ya. Bahkan pegawai federal di Amerika, PNS-nya Amerika pun ketika Elon Musk masuk ya, sebagai chairman dari DOGE ya, Department of Government Efficiency, kemudian merencanakan untuk melayoff ribuan orang gitu ya. Bahkan program-program monumental yang dulu kita anggap ikonik, USAID, sudah 60 tahun, 70 tahun di situ ternyata di stop gitu ya. Department of Education mau ditutup ya. Jadi memang banyak perubahan-perubahan yang ada di situ. Nah menurut saya sebagai leader memang mesti memiliki kemampuan untuk melakukan penerawangan. Tadi juga sempat disinggung oleh Pak Zul. Ya, sekarang kita mesti bisa memetakan apa yang terjadi di masa depan. Kalau ilmu akademisnya katanya strategic foresight. Strategic foresight adalah bagaimana kita bisa memetakan ke depan itu akan ada skenario-skenario apa saja sih. Tekniknya macam-macam ya, ada skenario planning. Dulu Shell melakukan itu, kemudian di Indonesia dulu ada sempat Bandung skenario dari Kementerian SDM, PLN, Pertamina tadi Bapak
Bapak sih. Jadi seperti itu. Dan kemudian yang kedua, menurut saya peran pemimpin di sini adalah seorang pemimpin adalah seseorang yang bisa deliver. Tadi bahasanya Mas Agung adalah execute. Dan ketika kita mendeliver tersebut, kita harus berani untuk tidak populer. Ya, kita harus berani untuk menjadi sosok yang kemudian memiliki musuh. Ya. Dalam artian memang ketika kita mengimplementasikan sesuatu, pasti ada orang yang pro dan ada kontra, gitu ya. Jadi we cannot satisfy everyone, we cannot make everyone happy, gitu ya. Jadi seseorang yang memang fokus kepada eksekusi, ya, berani untuk tidak populer, tetapi yang penting bagaimana program yang dicanangkan itu akan berhasil. Dan kemampuan tadi untuk menerawang masa depan menurut saya, kira-kira begitu Pak.